Mau tahu kapan jadwal susulan pencairan bagi para KPM BPNT atau KPM program kartu sembako yang tidak cair di awal-awal Januari 2021 bagi yang datanya bermasalah ya di DTKS? Nah, apakah pencairan susulannya ini di akhir-akhir Januari atau mungkin pencairan susulannya nanti mengikuti tahap kedua di bulan Februari? Nah, simak terus video ini, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Simak terus dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga sahabat YouTube semua diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, diperbanyak rezekinya dan menjadi barokah. Amin. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kapan sih jadwal susulan pencairan bagi KPM BPNT yang belum cair BPNT atau sembakonya dikarenakan bermasalah pada data DTKS, yakni sekitar 849.000 KPM BPNT yang datanya masih bermasalah di DTKS dan masih dalam perbaikan. Nah, apakah masih ada harapan untuk cair kembali atau mungkin tidak akan dicairkan lagi untuk selamanya? Simak terus video ini, dan sebelum saya melanjutkan informasi ini, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan informasinya. Nah, apakah sahabat YouTube merasa bahwa ternyata di kartu KKS BPNT atau kartu sembakonya saldonya ternyata masih jong atau nol? Nah, kita bahas ya permasalahannya di sini. Nah, di awal-awal Januari itu kan semua program seperti PKH, BST maupun BPNT ini sudah dicairkan mulai awal minggu atau minggu pertama di bulan Januari 2021. Ternyata masih banyak KPM PKH maupun BPNT yang ternyata saldonya masih nol atau tidak cair bantuannya. Nah, di video kali ini yang kita bahas adalah KPM BPNT yang kartu KKS-nya ini masih nol atau zong atau tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai lagi atau sembako. Nah, ini mengapa? Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa ada 10 penyebab bantuan pangan non tunai BPNT atau program kartu sembako ini tidak bisa dicairkan atau saldonya tidak masuk lagi ke kartu KKS KPM BPNT. Nah, ini terjadi di 147 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Total jumlah KPM BPNT yang tidak cair atau saldonya nol, tidak tanggung-tanggung ya, ada sebesar 849.356 KPM BPNT yang saldonya nol atau tidak cair. Nah, apa yang menjadi penyebab kok bisa BPNT-nya tidak cair atau kartunya nol? Apakah para KPM ini sudah dihapus atau dikeluarkan dari program bantuan BPNT atau sembako? Ternyata penyebab yang menjadi para KPM BPNT tidak cair bantuannya atau saldonya nol ini terjadi karena 10 alasan penyebabnya. Nah, yang pertama adalah ganda dalam satu keluarga. Nah, ini ditemukan kemungkinan ibu dan anak ini mendapatkan BPNT atau kartu sembako yang sama. Jadi dalam satu keluarga mendapatkan program yang sama, yaitu BPNT.
Ini lumayan besar ya, ada 44.253. Nah, silakan apakah Anda merasa dalam kriteria ini? Yang kedua adalah ganda identik tidak terpilih. Ini ada 17.832 KPM. Kemudian yang ketiga adalah ganda tidak identik tidak terpilih. Ada sekitar 8.036. Yang keempat, KKS tidak terdistribusi. Nah, ini sekitar 203.000. Ini memang kalau hal ini memang lumrah dan ini dipastikan dikeluarkan dari program bantuan sembako atau BPNT karena memang KKS-nya tidak terdistribusi ke para penerima dikarenakan banyak hal ya. Mungkin KPM-nya meninggal atau pindah tempat. Tidak ada kabarnya ya, jadi pindah orangnya kemudian bisa meninggal seperti itu, atau mungkin KPM-nya sudah sejahtera atau sudah kaya. Nah, ini sekitar 203.146 KPM di seluruh Indonesia. Nah, ini dipastikan ya tidak bisa cair karena tidak memiliki atau tidak memegang kartu KKS, BPNT atau sembako. Kemudian yang kelima adalah nonaktif finalisasi DTKS. Nah, ini jumlahnya 81.381. Nah, ini berarti pada finalisasi di data DTKS yang sudah dimutakhirkan 81.000 orang ini sudah tidak masuk DTKS. Dan ini kayaknya tidak bisa cair kembali ya bagi nomor kriteria kelima ini. Kemudian yang keenam adalah nonaktif pengolahan feedback BPJS. Nah, ini karena yang mendapatkan BPJS KIS gratis, ini yang ada di DTKS itu banyak ya, jutaan orang ya. Karena yang masuk dalam DTKS ini ada 27 juta keluarga. Nah, dalam satu keluarga, ini yang dapat KIS BPJS gratis, itu ya harus semuanya, harus anak, ayah, dan ibu. Kemudian yang ketujuh adalah nonaktif pengolahan feedback BST. Mungkin ini yang mendapatkan BST ya, sudah dicocokkan karena memang KPM BPNT tidak boleh double mendapatkan bantuan sosial tunai BST 300.000. Kemudian nonaktif pengolahan feedback Dukcapil. Nah, ini sekitar 32.000. Kemudian ini bermasalah dengan data kependudukan. Misal NIK-nya atau namanya yang salah huruf, salah angka, seperti itu. Yang kesembilan adalah PKH graduasi. Ini 318.250 KPM. Wah, ini cukup banyak ya. Nah, ini KPM graduasi ini ya baik yang sudah graduasi Mandiri Sejahtera maupun graduasi alami yang sudah tidak punya komponen. Nah, ini masih menjadi pertanyaan apakah BPNT-nya bagi KPM PKH graduasi ini masih bisa cair atau belum, karena pada awal-awal pencairan BPNT yang lalu kami dari pendamping PKH juga melaporkan yang mana PKH graduasi yang sudah tidak punya komponen namun masih kurang mampu atau masih miskin harus dilaporkan ya. Semoga saja ada harapan untuk cair kembali BPNT-nya. Kemudian yang ke-10 adalah tidak transaksi flat. Ini biasanya terjadi ketika dulu pernah tidak melakukan pencairan atau transaksi bantuan BPNT-nya selama 3 kali berturut-turut. Ini sekitar 5.769 KPM. Nah, oke, jadi totalnya ada 849.356. Anda termasuk yang mana ya dari 10 penyebab tadi? Dan kapan sih jadwal pencairannya? Nah, yang jelas Januari ini tidak akan ada setelah saya mencari informasi kepada pendamping BPNT-nya, itu namanya TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Nah, ini yang mendampingi BPNT, jadi bukan pendamping PKH yang mendampingi BPNT. Nah, ini setelah saya mencari informasi bahwa Januari ini tidak akan ada pencairan susulan BPNT. Namun apabila ada susulan BPNT, nanti cairnya diikutkan ke tahap kedua, yakni bulan Februari. Ya, biasanya sekitar tanggal 10-an ya, atau pertengahan bulan itu BPNT-nya tahap 2 dicairkan. Dan semoga saja
Bagi data yang bermasalah tersebut, semoga segera bisa diperbaiki, bagi yang bisa diperbaiki dan bisa segera ada harapan cair kembali. Oke sahabat YouTube, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.